Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hello Devers, ketemu lagi di Podcast TP, podcastnya anak Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kali ini, Podcast TP akan mengambil sebuah tema penting yang kental dengan jurusan kita, yaitu IMA Tepsi. Tentunya, saya tidak sendiri dan telah ditemani oleh dua bintang tamu hebat yang kemarin mewakili dirinya dalam sebuah event besar yang telah IMA Tepsi buat. So, selamat pagi untuk bintang tamu hari ini, Mas Aji dan Mas Yaya. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Siap untuk sharing bersama di TV Podcast? Siap. Sebelumnya, mereka berdua merupakan salah satu perwakilan dari himpunan mahasiswa jurusan dari TP Unesa. Dan tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke sesi utama dalam TP Podcast seputar IMA Tepsi. Nah, sebelum kita melangkah jauh mengenai topik-topik penting seputar IMA Tepsi, tak lengkap jika kita memulainya dengan membahas tentang apa sih IMA Tepsi itu. Untuk Mas Yayan terlebih dulu. Oke Mas. Jadi IMA Tepsi itu ada kepanjangannya Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Seluruh Indonesia. Ada tambahan dari Mas Aji mungkin? Ya, sama ya. Mungkin sedikit tambahan. Jadi bahwasanya apa sih IMA Tepsi itu ya yang disampaikan sama Mas Yayan, bahwasanya Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Seluruh Indonesia. Jadi IMA Tepsi itu menaungi dari tiap-tiap prodi ya, ataupun jurusan atau mungkin sekarang jurusan departemen teknologi pendidikan seluruh Indonesia. Jadi baik dari universitas baik itu negeri maupun swasta diwadahi dalam kegiatan kemahasiswaan di luar kampus berupa Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan seluruh Indonesia. Oke. Nah, untuk bergabung dalam sebuah organisasi tersebut, tentunya IMA Tepsi tidak sembarangan. Nah, boleh diceritain nggak sih pengalaman kalian selama bergabung, entah dari awal? Apakah prosesnya harus ada step-stepnya ataupun langsung join begitu aja? Ya, mungkin izin jawab ya. Jadi untuk dari Ikatan Mahasiswa sendiri, karena memang dari tiap-tiap teknologi pendidikan itu terbuka ya. Jadi mereka siap mewadahi baik itu swasta atau negeri, yang dimana untuk menjadi anggota ya kita hanya mengikuti kegiatannya. Mungkin kalau di IMA Tepsi itu ada beberapa agenda, mulai dari kongres, lalu juga ada Rakernas, ya, lalu juga ada rakornas, ada juga dari wilayah-wilayah. Jadi IMA Tepsi itu dibagi mungkin sedikit fun fact ya, bahwasanya IMA Tepsi itu memiliki 3 wilayah, 3 rayon. Nah, untuk yang rayon pertama itu ada dari lingkup Pulau Sumatera dan juga Banten, Jawa Barat, dan juga DKI Jakarta. Nah, sedangkan untuk wilayah 2 itu meliputi dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan juga NTT. Nah, sedangkan di wilayah 3 kita ada dari teman-teman di Kalimantan dan Sulawesi. Wah, banyak sekali ya ternyata rayon-rayon yang dibuat oleh IMA Tepsi sendiri. Nah, untuk itu apakah perwakilan dari setiap univ yang waktu lalu hadir, apakah hanya sebagian saja? Boleh ceritakan yang hadir dari univ siapa saja yang kalian ingat? Masih ya? Univ yang hadir di sana ada dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dari UNP, Universitas Negeri Padang, dari ULM, dari Lampung Mangkurat, dari Masih. UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta, dan ada juga yang swasta dari Unika dan Uniped. terus juga ada dari teman-teman UNS 11 Maret. Mereka kebetulan juga baru join karena mereka adalah angkatan pertama dari S1 dan baru terbentuk namanya. Kebetulan mereka juga ikut dalam event tersebut. Mungkin untuk panitianya enggak ya. Jadi kita itu di IMA Tepsi itu selalu bergilir untuk setiap ada baik itu kongres, baik itu rakernas ataupun rakornas. Jadi digilir dari tiap-tiap universitasnya. Kemarin itu kita berada di Malang, Universitas Negeri Malang. ya, bersama teman-teman di UM. Sebelumnya kongres ada di Universitas Negeri Jakarta. Jadi agenda IMA Tepsi sendiri udah berjalan 2. Ya. Yang pertama ada kongres di
UNJ, yang kedua Rakernas di UNP waktu lalu. Mungkin sedikit informasi ya, FYI maksudnya di IMATEPSI itu kita itu menjalankan selama satu periodenya itu ada 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu nanti ada dari teman-teman pengurus pusat yang dilantik ketika nanti kongres dan dibentuk secara keseluruhannya dibahas dalam Rakernas dengan program kerjanya nanti biasanya akan terlaksana ya selama 2 tahun. Nah, untuk kalian berdua sendiri, apakah kalian merupakan anggota tetap ataupun ada jabatan khusus yang kalian ambil? Boleh diceritakan? Oke, untuk kami di IMATEPSI ini kami sebagai pengurus pusat. Sedangkan yang menariknya di IMATEPSI ini anggotanya itu mahasiswa teknologi pendidikan di seluruh Indonesia. Ya, jadi dari segi keanggotaan memang yang meliputi ya kita semua ya, teman-teman mahasiswa. Sedangkan ada dari bidang kepengurusan itu diwakilkan, baik itu melalui peserta Rakernas, setiap kegiatan baik itu peserta kongres maupun Rakernas ataupun Rakornas, ataupun juga dari perwakilan dari tiap-tiap himpunan universitas. Mungkin ini Mas Yan, kayaknya kita perlu cerita terkait kepengurusan ya. Ada apa aja mungkin? Oh ya, oh berarti seperti itu. Seru sekali ya. Kira-kira bisa dijelaskan nggak sih mengenai detail dari setiap pengurusan yang kalian lakukan, Mas Yan? Di dalam kepengurusan pusat ya, di IMATEPSI ada meliputi deputi yang ada di dalamnya, seperti deputi humas, deputi litbang, deputi BSDM, deputi danus, dan beberapa tim utama yaitu ada sekretaris jenderal, ada deputi administrasi dan juga deputi finansial. Sedangkan untuk kalian berdua sendiri bergabung dalam deputi atau yang mana nih? Kita deputi apa, Mas? kita Deputi humas. Oke, semangat ya soal bertugas. satu deputi. Oke. Pasti. Nah, kira-kira apakah hanya kalian berdua yang kemarin mengikuti? Apakah ada perwakilan lain dari jurusan kita teknologi pendidikan yang juga ikut peramatan? Mas Aci boleh cerita? Ya, kebetulan memang kalau dari perwakilan dari UNESA itu kita berangkat 5 orang. Jadi ada saya, ada Mas Yayan, juga ada dari Kak Jundu, Kak Diana dan juga Mas Radi. Nah, jadi nggak hanya kami berdua juga ya yang dari kepengurusan di dalamnya. Jadi kebetulan juga untuk sekretaris jenderal IMATEPSI sendiri kemarin hasil dari kongres di UNJ yang lalu bahwasanya ya alhamdulillah dari kita ya dari teman-teman Indonesia. Wah, suatu hal yang patut diapresiasi ya, dan suatu hal juga yang bisa membanggakan nama jurusan seperti itu. Nah, untuk IMATEPSI ini tentu banyak sekali program kerja yang akan kalian selenggarakan. Bisa diceritakan secara ringkas apa saja program kerja tersebut? Program kerjanya, kami kemarin Rakernas sudah menyusun beberapa program kerja untuk menangani permasalahan teknologi pendidikan di Indonesia. Di Humas ada bikin himpun data, himpun karya jadi di karya mahasiswa di seluruh Indonesia dalam pendidikan khususnya. Nanti karyanya akan dikumpulkan di sana sebagai referensi untuk teman-teman yang ingin membuat tugas dari teknologi pendidikan. Wah, itu bagus sekali ya guys. Tentunya bagi kita selaku mahasiswa teknologi pendidikan yang ingin menyumbangkan karyanya, silakan bisa menghubungi Mas Yayan atau Mas Aji yang karyanya ingin diunggah atau dipamerkan kepada pihak-pihak, tentunya pihak-pihak mahasiswa selaku teknologi pendidikan satu Indonesia. Ya, jadi nanti kita bisa cek ya di Instagram IMATEPSI ya. Kepoin juga Instagram IMATEPSI karena berbagai informasi tentunya alur dalam menyumbangkan karya tersebut juga pasti sudah diunggah di Instagram tersebut. Jadi, pantengin terus seperti itu. Nah, itu tadi dari Deputi Humas. Apakah perwakilan DP lainnya juga bergabung di deputi yang lain dan pastinya punya program kerja sendiri? Bisa tolong ceritain untuk Mas Aji? Ya, kebetulan dari teman-teman yang lain itu, kalau Kak Jundu kan kebetulan di Sekretaris Jenderal, lalu Kak Dina Wun ada di Danus Usaha. Beliau ada di Deputi Danus Usaha. Jadi kalau untuk program yang kami usung kemarin itu ada dari segi merge ya seperti biasanya, terus ada juga dari tiap-tiap kegiatan
harapannya memang ada pendapatan ya untuk kegiatan usaha. Lalu mungkin dari perwakilan yang lain ada Mas Saladin, kebetulan rekan kami Mas Saladin ada di Deputi PSDM. Nah, deputi tersebut tentu ada program khusus. Apakah kalian tahu tentang program tersebut? Di program PSDM ada apa? ya, ada lomba ya. Jadi memang diharapkan itu dari setiap kegiatan baik itu kongres, rakernas dan juga rakornas itu diadakan lomba supaya apa ya, salah satunya ada kegiatan lainnya yang memiliki luaran selain dari hasil hasil dari rapat itu sendiri atau kongres. Nah, selain dari lomba juga ada kelas kolaborasi baik dari praktisi ataupun mungkin dari dosen dan juga dari segi teman-teman mahasiswa. Jadi kayak studi banding kurang lebih. Jadi teman-teman BPSDM yang bantu terkait kegiatan studi banding juga. Wah, tentunya banyak sekali proker-proker yang sudah IMADEPS buat. Harapannya bagi kita selaku mahasiswa teknologi pendidikan tentu harus ikut menyukseskan dan mengisi agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. Oh iya, mungkin ini kapan dulu kita ada satu lagi ya dari teman-teman Litbang. Jadi untuk dari teman-teman Litbang itu salah satunya program kerjanya terkait kajian ya, kajian isu terkini juga kemarin itu kami dapat usulan terkait bank referensi ya, bank data referensi. Jadi yang diisinya itu terkait sumber-sumber belajar teknologi pendidikan yang dimana bisa jadi patokan teman-teman mahasiswa dari hasil-hasil karya tulis dosen ataupun juga guru-guru besar. Wah, itu cocok banget buat kalian selaku mahasiswa teknologi pendidikan yang punya bakat dalam mengkaji sebuah topik. Nah, topik tersebut bisa disalurkan di IMADEPS dan nantinya akan bisa dipublikasi bersama oleh IMADEPS seperti itu. Nah, beralih ke topik berikutnya ini. Kemarin kan sudah ada rakernas di Universitas Negeri Malang. Tentunya banyak sekali kegiatan yang kalian telah lakukan. Bisa sharing nggak sih ada apa hal yang mungkin berkesan, lalu ke depannya mau diadakan rakernas di mana nih? Seperti itu. Kebetulan kami rakernas kemarin kami datang di hari Minggu. Besok Seninnya ada acara seminar nasional, dan hari berikutnya di hari kedua ada rakernas, rapat kerja nasional, di hari ketiga juga ada rakernas, rapat kerja nasional, dan penutupan di hari keempat ada ke Batu. Ya, bersama teman-teman dari mungkin kebetulan ya seminar nasional itu diisi dari guru besar kita ya, ada Prof. Taji ya. Lalu juga kemarin itu selama 2 hari mendiskusikan terkait GBHK ya, lalu juga terkait program kerja yang mungkin udah kita sebutkan tadi ya. Lalu juga pelantikan secara keseluruhan dari tiap pengurus pusat. Sebenarnya yang asik itu ketemu sama teman-teman yang lain ya, dari teman-teman UNP, dari teman-teman UNY, UNC, baik dari yang ada teman-teman yang baru ya, terutama anak-anak UNS ya, itu berkesan banget sih. Terus juga dari teman-teman yang swasta ya, dari UIK Bogor sama dari UNED. Cuma Pramja itu ini ya, dari teman-teman Rayon 3 gitu kan. Memang dikarenakan pembelajaran dan sebagainya. Jadi kebetulan perwakilan dari ULM memulai dari teman-teman. Wah, tentunya banyak sekali hal yang menyisakan bekas di hati ya. Kangen ya. Nggak kangen aja nih. Jadi selama beberapa hari tersebut kalian nggak hanya bekerja, nggak hanya rapat saja, dan seru banget di akhir acara ada field trip seru bareng-bareng perwakilannya ikut seperti itu. Bisa diceritain sedikit nggak sih field tripnya kemana, terus ngapain aja, Mas Yayan? Filternya kami ke Batu, ke Santera, kayak taman bunga-bunga gitu. Dan kami di sana seru-seruan bareng Refreshing sama semua delegasi. Dan akhirnya kami ya sempat mampir ya di Pusat juga. Dan ya yang paling bikin terharu itu waktu penutupan itu. Oh iya, tapi kita lupa kalau di hari pertama itu kita ada batik. Oh iya. Ya, jadi wow. batik itu
Semacam gala dinner lah. Ya, gala dinner. Jadi penyambutan, zaman penyambutan. Kepanjangannya itu bakso bareng teh kustik. Oh, something impressive. Ya, jadi kita makan bakso bareng. Lalu Spesialnya ditemani apa? sama komunitas musiknya apa ya? Nah, kebetulan kemarin ada nyumbang ya sih. Jadi kita main bareng, jamming bareng juga. Jadi nggak hanya terkait ketepian aja, tapi dari segi non akademiknya kita juga tetap jalan. Nah, aku sempat lihat nih di akun Instagram kalian masing-masing. Ada itu ya, ada apa itu cangkruk bersama ya? Iya nggak sih di luar UNM? Oh ya. Bisa ceritain sedikit nggak sih? Itu kemana aja? Apa sekedar sharing-sharing atau cangkruk biasa atau ada khusus di baliknya? Oh, mungkin kalau campur itu sekedar sharing-sharing ya. Berbagi keseruan mereka di PP dulunya, kami juga saling bertukar pendapat, bertukar pikiran. Ya mungkin salah satu topik yang kami bahas itu mungkin perbedaan dari tiap himpunan di tiap UNIF itu terutama mungkin dari segi berapa angkatan yang jadi pengurusan. Jadi ternyata memang kalau kemarin tantangan dari teman-teman yang lain memang karena pandemi ya. Jadi ada tantangan khusus terkait kaderisasi untuk pengurus selanjutnya. Jadi sempat menjabat 2 jabatan, ada juga yang beralih menjadi tiga angkatan sebagai pengurusnya. Ada juga yang memang yang bikin lebih rasa ingin mereka itu terutama untuk membantu teman-teman UNS ya. Karena kemudian mereka baru bergabung dan angkatan pertama bro, generasi pertama. Jadi something new buat mereka. Ya, something buat mereka. Jadi dengan adanya IMATFC diharapkan mampu Ya. memeluk univ-univ dengan jurusan teknologi banking yang baru. Ya. Nah, untuk sejauh kalian ikut acara IMATFC tersebut, kira-kira udah punya teman berapa banyak ini dan paling jauh dari mana? Kami sih sama semuanya berteman ya. Oh, udah kenal semua tuh. Kita langsung hafal ya. Mungkin Solid langsung akrab ya. Solid. Langsung main game bareng, kumpul bareng Ya, di kumpul. satu kamar. Nah, apa tuh namanya? Tentu menjadi seorang anggota IMATFC banyak step yang harus dilalui. Apakah bergabung menjadi anggota IMATFC tersebut harus join himpunan mahasiswa atau bisa sekedar mahasiswa biasa bisa ikut bergabung seperti itu? Ya. Mungkin kalau dari pandangan gue, jadi secara keanggotaan memang mahasiswa sebagai keanggotaan untuk kepengurusan itu biasanya karena dilantik di Rakernas ataupun mungkin ketika penjabat deputi ada di Kongres, nah mereka itu tidak harus dari himpunan ya sebenarnya, tapi memang diharuskan dilampirkan ya sebagai surat pengantar itu dari teman-teman himpunan dalam bentuk sebagai delegasi secara tidak langsung. Jadi memang terbuka untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya. Jadi, apakah mahasiswa biasa di luar himpunan juga bisa dikatakan keluarga besar IMATFC? Oh, pasti. Itu pasti. Jadi IMATFC ibaratnya orang tua kita selaku penggeraknya seperti itu. Berarti IMATFC itu sesepuh keluarga besar ya? Ya, keluarga besar dari seluruh universitas yang ada jurusan teknologi Indonesia.